Gue mau nanya sama lu semua. Berapa kali sih kalian ngerasa, aduh, kepala gue pusing banget, kayaknya belum ada yang masuk? Atau, gue belajar apa ya? Gue belajar dari mana? Atau, yang lain tuh pada belajar apaan sih? Kok kayaknya gue salah belajar deh? Pertanyaannya, sudah seberapa efektifkah kalian belajar buat SBMPTN dan UTBK? Oke guys, jadi kita lanjut lagi bahas soal UTBK dan SBMPTN, di mana gue bakal ngasih beberapa saran and tips and trick buat teman-teman. Semoga gimana ya, lebih siap gitu loh, dan nggak kebanyakan insecure. Karena biasanya penyakitnya itu adalah penyakit insecure. Penyakit nggak pinter itu belakangan, biasanya insecure duluan. Gara-gara insecure, lu jadi males, lu jadinya nggak belajar. Nah, sekarang gue mau kasih tahu sama lu semua, sudah berapa efektifkah kalian belajar buat SBMPTN dan UTBK? Kalian udah belajar di mana aja sih? Di sekolah. Kalau yang ikut bimbel, ikut bimbel. Terus belajar mandiri di rumah. Belajar kelompokan sama teman-teman. Baca tutor-tutor dari web atau dari internet atau dari buku. Latihan-latihan soal. Tapi kalian masih merasa kurang. Yang salah, kalian gak bisa nangkap itu semua pelajaran, atau cara belajar kalian yang salah. Sebenarnya gue gak bilang salah, tapi gue bilang kurang efektif. Jadi tidak mengoptimalkan apa yang kalian punya. Jadi gini, misalnya gue jago matematika, tapi gue gak bisa biologi. Logikanya, apa yang kalian pelajari duluan? Apakah biologinya atau matematikanya duluan? Coba gue tanya. Tapi kejadiannya adalah kalian belajar yang mana dulu? Matematika duluan atau biologi duluan? Sudahkah efektif cara kalian belajar? Oke, mungkin kalau misalnya kalian buat belajar di sekolah untuk mempelajari ilmu-ilmu dasar dari SMA, itu cukup efektif. Tapi kalau misalnya untuk tes, apalagi UTBK dan SBMPTN yang kalian, oke, sekali ikut tes, nggak ada remedial, nggak ada ngulang lagi. Kalau lu mau ngulang tahun depan, apakah udah efektif? Pertanyaannya itu. Oke, lanjut. Cara belajar yang efektif tuh gimana sih? Apalagi buat UTBK, SBMPTN. Gue mau ngasih beberapa tips yang ini bisa modified sih. Jadi tiap orang itu punya cara belajarnya masing-masing, tapi dengan beberapa saran dari gue yang mungkin bisa kalian ikutin. Oke, jadi cara belajar yang pertama adalah kuasai materi yang kalian sukai. Jadi kalian pasti kan punya tuh, kayak misalnya dari semua mata pelajaran yang dites itu kalian pelajarin. Biasanya pelajaran itu kayak dibagi-bagi. Oke, gua hari ini misalnya lu punya 10 hari, terus ada 5 pelajaran. Logikanya lu akan bagi 2 hari, 2 hari, 2 hari, 2 hari. Tapi apakah efektif? Mungkin efektif untuk sebagian orang. Tapi untuk sebagian yang lainnya yang kayak, gue yang ini gue gak bisa banget, ini gue yang gak bisa. Akan lebih bijak kalau misalnya kalian kayak gini. Kalian punya 5 hari, terus kalian punya, kalian punya 10 hari, terus kalian punya 5 pelajaran. Satu pelajaran 6 hari, sisanya 1 hari. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena gini, dengan lu belajar memegang satu mata pelajaran, lu bisa meningkatkan chance pertanyaan lu tuh menjawab semua soal. Jadi kalau misalnya ada 20 soal, terus kalian belajarnya rata-rata, ya kalian bisa cuma dapat nilai 5, 5, 5, 5, 5. Misalnya gitu, kalian bener 25 soal. Tapi kalau misalnya kalian belajar 6 hari itu, terus sisanya baru belajar sehari, misal kalian bisa jawab semua soal yang pelajaran yang kalian pegang tadi. Misal ada 20 soal, 20 soal, 20 soal, 20 soal, 20 soal. Kalian bisa jawab 20 soal, terus yang lain cuma bisa jawab 3, 3, 3, 3. 12 tambah 20 soal, 32 soal. Dibanding kalian belajar rata-rata, tapi kalian cuma bisa jawab 5 soal. 5, 5, 5, 5, 5. Cuma bisa jawab 25 soal. Masuk akal sampai sini? Masuk akal dong. Oke, lanjut yang kedua. Sudah berapa lama kalian istirahat dengan badan kalian? Belajar tuh penting. Maksudnya gini, kalau misalnya lu punya target yang lu kejar, lu tuh juga harus
istirahat gitu loh. Jadi jangan badan lu tuh selalu diforsir dengan mempelajari hal-hal yang apa ya, menguras tenaga. Gue tahu itu belajar kayak gitu tuh amat sangat menguras tenaga. Gue tahu itu sekali. Dan kalian kayak merasa stres sendiri gitu kan, kayak ngerasa, aduh, gue soal ini belum bisa, gue soal ini belum bisa, gue soal ini belum bisa, gue soal ini belum bisa. Chill, relax. Maksud gue gini, ketika lu sudah bisa di hal yang lain, maksudnya di pelajaran yang lain, untuk pelajaran yang lain lebih santai aja. Jadi jangan terlalu di-push semua. Kalian gak bisa menjadi, target kalian tuh bukan 100% passing grade, karena it almost impossible to get 100 score on SBMPTN, UTBK. Itu almost impossible. It can, but ya probabilitasnya nggak banyak lah ya. Dan kita juga nggak tahu sistem penilaian SBMPTN saat ini tuh seperti apa, karena juga belum dikasih tahu, belum ada pengumuman resmi. Mungkin nanti kalau misalnya ada, gue akan bahas soalnya. Tapi contoh kita misalnya pakai yang kemarin ya, nanti gue bahas habis ini. Nah, dengan kalian beristirahat, kalian akan mengistirahatkan otak kalian, mempersiapkan ruang-ruang yang sisa lagi, atau enggak membuat ruangan baru, biar nanti waktu pas kalian belajar, kalian udah tahu, udah bisa masuk nih, udah bisa bleng 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 bleng, enak gitu loh. Dan kalian juga kayak ngerasa kayak ngelihat teman kalian tuh nggak stres juga. Misalnya kalian lagi ada di posisi stres, dan misalnya teman kalian ada di posisi stres, ya udah sama-sama stres, sama-sama kenceng nih gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian ada posisi yang agak relax gitu ya, terus teman kalian stres nih, kalian bisa narik teman kalian jadi agak relax, atau enggak teman-teman bisa ada di posisinya dia, bisa naik nih, set gitu loh, bisa nyamain levelnya, terus nanti cooling down lagi. Yang kayak gitu-gitu itu kadang-kadang perlu. Kenapa? Karena kalau misalnya yang namanya otak juga butuh istirahat, nggak bisa terus-terusan kayak gitu. Yang ketiga, jangan pikirin sistem penilaian. Kayak yang gue bilang, dari pihak LTMPT belum mengumumkan sistem penilaian apa yang bakal dipakai di SBM tahun ini. Dan kalaupun sudah ditentukan, misalnya kayak pakai IRT kayak kemarin, terus ada yang bilang diuntungkan kalau yang ngambilnya duluan atau enggak, gak usah dipikirin guys. Mending lu belajar aja yang benar, lu siapin strategi lu siapin mental lu siapin kesiapan diri lu. Habis itu udah tinggal gaspol. Sama yang gue bilang terakhir, datang, kerjakan, lupakan, jangan lupa doa. Udah itu aja. Jadi jangan memberatkan pikiran lu sendiri. Dan apa ya, nanti kalau misalnya kalian merasa sia-sia, malah ngerasanya nanti kalian kayak, oh gila gue belajar gak guna banget ya. Sebenarnya bukan itu tujuannya. Kalian belajar itu bukan buat kayak lebih pintar dari teman yang lain atau yang lulus yang lain. Sebenarnya buat ngelatih otak kalian aja. Jadi kalian terbiasa dengan lingkungan kampus. Karena tes SBMPTN dan UTBK itu kurang lebih soalnya itu adalah soal yang ada di universitas. Jadi mahasiswa yang ngulang akan cenderung lebih pede menghadapi soal-soal yang kayak gitu. Kenapa? Karena setidaknya mereka udah melewati 2 semester. Semester 1 dan semester 2. Dan itu biasanya paling nggak udah ada 4 kali ujian. UTS, UAS, UTS, UAS. Dibandingkan dengan teman-teman yang cuma modalnya tryout. Teman-teman di SMA ini maksud gue ya. Oke? Jadi nggak usah peduliin bagaimana sistem penilaiannya. Yang penting fokus dengan pelajarannya, dan fokus dengan apa yang pengen kalian kejar, dan fokus dengan mental dan strategi yang kalian siapkan. Itu aja sih. Dan satu lagi, jangan pikirin lawan kalian. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena gini, dengan semakin lu memikirkan lawan kalian, belajar kalian tuh semakin gak efektif. Karena yang lu kejar itu adalah cara belajarnya lawan kalian, bukan cara belajar kalian sendiri. Kalau misalnya kalian belajar dengan cara kalian sendiri, kalian tuh jadi tahu limit kalian tuh seberapa dan berapa yang harus dinaikin. Kalau misalnya kalian taunya itu dari lawan kalian, dan lawan kalian standarnya udah terlalu tinggi, it will be happen. Dan gak jarang ketika lu udah ngeblown gitu, badan lu drop, lu gak maksimal, udah, malah jadi semua pelajaran yang lu pelajarin sebelumnya gak bakal guna waktu pas di SBMPTN atau UTBK, karena kondisi badan kalian yang tidak mendukung. Gitu guys.
Oke, mungkin itu aja. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan lain atau misalnya kalian mau tanya-tanya, langsung aja tulis di kolom komentar. If you like this video, don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video, and see ya.